Hello everybody, this is Pascal from Neutrality. Halo semuanya, ini Pascal dari Neutrality Studies, dan hari ini saya ditemani oleh rekan pembawa acara saya, Lasha Kasradze, seorang analis hubungan internasional yang mengkhususkan diri di Kaukasus Selatan. Kami sangat terhormat menyambut Profesor Jeffrey Sachs, seorang profesor di Universitas Columbia, penasihat bagi banyak pemerintahan, dan analis yang produktif. Jeffrey, selamat datang kembali. Jeffrey, welcome back. Senang to bersama Edgy. Forward. Thank you. Well, fantastic having you again. Senang sekali bisa bertemu Anda lagi. Senang melihat Anda, Profesor. Dan Anda tahu, kami ingin bertanya terlebih dahulu secara khusus tentang Kaukasus Selatan, karena ini adalah wilayah di mana kita telah melihat banyak perkembangan dalam beberapa bulan terakhir. Mulai dari dukungan Azerbaijan terhadap serangan AS Israel ke Iran, hingga penindasan terhadap oposisi politik di Armenia, dan sebelumnya upaya di Georgia untuk menggulingkan pemerintah terpilih dengan cara yang sangat mirip dengan Euromaidan di Ukraina, meskipun itu sudah terjadi pada bulan Desember tahun lalu. Tapi tetap saja, itu masih terasa cukup segar bagi saya. Bagaimana pandangan Anda terhadap peristiwa-peristiwa ini? What is your reading of these events? Well, they're all interconnected in the three South Caucasus. Nah, semuanya saling terhubung di tiga wilayah Kaukasus Selatan. Ini adalah campur tangan AS dan Eropa, mencoba membuat revolusi warna, mencoba sekali lagi untuk mencapai bagian lemah Rusia. Ini sangat tidak stabil, dan berasal dari Amerika Serikat dan Eropa, terutama dari badan-badan intelijen. Saya sama sekali tidak bersimpati dengan apa yang dilakukan Eropa dan Amerika Serikat, karena ini adalah wilayah yang berada di antara banyak kekuatan besar, Rusia, Iran, Turki, Nevada Turk. Wilayah situasi ein buat, secara geografis inilah Asia, dari keluarga lain. Geographically, it is Asia. Europe should get out of there. It's not that South Caucasus should have bad relations. Bukan berarti Kaukasus Selatan harus memiliki hubungan buruk dengan Eropa atau pihak lain. Masalahnya adalah campur tangan dalam politik internal ketiga negara rapuh ini di wilayah yang sangat sulit, harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan penuh rasa hormat agar mereka tidak menjadi seperti Ukraina berikutnya. Ukraina terbakar karena kebodohan Amerika Serikat dan Eropa, dan mereka mencoba melakukannya lagi di Kaukasus Selatan. Wang sebenarnya dipijen dalam persendanim konflik Timur Tengah, yang Israel dan serangannya terhadap Iran. Serius? Ini sudah biasa. Dan ini wisem, genius, yang ada di tuitat skala terrepitan ganitas besar. Stabilize this region and create a massive crisis. Do you think even in Azerbaijan? Apakah menurut Anda, bahkan di Azerbaijan, itu merupakan bagian dari operasi CIA untuk memanfaatkan negara tersebut melawan Iran? Atau apakah itu sebenarnya sesuatu yang tumbuh secara mandiri oleh kepemimpinannya sendiri? By its leadership? Anything indigenous would start by saying, we are in Segala sesuatu yang bersifat pribumi akan dimulai dengan mengatakan, kita berada di Kaukasus Selatan. Kita berada di antara sejumlah kekuatan. Sebaiknya kita tetap bersatu karena disitulah masa depan ekonomi dan keamanan kita. Kita tidak boleh memusuhi tetangga kita. Kita harus mencari cara untuk benar-benar menjadi koridor tengah yang menghubungkan Asia dan Eropa, serta koridor utara-selatan yang menghubungkan Rusia dan Timur Tengah. Dan kita harus menjauh dari politik kekuatan besar, dan demi Tuhan, jangan terlibat dalam perang Israel. Malu pada Israel. Tapi tentunya, Israel sendiri tidak bisa melakukan ini. Ini adalah permainan Mossad, CIA, dan Eropa di wilayah yang sangat rawan ini. extremely volatile region. Lasha, you are in Georgia. Lasha, kamu di Georgia. Maksudku, bagaimana kesanmu tentang kemana arah Georgia dalam hal ini? Karena menurutku, Georgia sedang berusaha keluar dari situasi ini. Mungkin kamu bisa menanggapi sesuai apa yang dikatakan Jeffrey. What Jeffrey said. Sure. Well, first of all, Tentu. I understand and agree. Pertama-tama, saya memahami dan setuju dengan apa yang baru saja dikatakan Profesor Sachs tentang bertahan hidup di kawasan tersebut. Saya rasa itulah yang ia maksudkan. Jadi Georgia melakukan pekerjaan yang luar biasa. Pemerintah saat ini, dalam hal geopolitik, pragmatisme, dan menjaga kepentingan keamanan nasionalnya sebagai negara kecil, sebagai pemerintah yang memerintah negara kecil,
menurut saya, melakukan pekerjaan yang sangat baik. Meringat is grateful Grace B. an excellent job, given the reality that it has. Saya benar-benar setuju dengan itu. Sungguh, benar-benar setuju. Great, that's good to hear. And we're not. Bagus. Senang mendengarnya. Dan saya yakin tidak ada di antara kita di sini yang mencoba melebih-lebihkan apa yang sedang terjadi. Anda tahu, semuanya sangat dipolitisasi saat ini, sehingga kita harus berhati-hati, setidaknya dalam hal menganalisis atau berpihak pada posisi tertentu. Jadi saya berusaha tetap berpegang teguh pada analisis dari perspektif akademis. Dan tidak ada alasan untuk mencurigai bahwa pemerintah ini sedang menempuh jalur yang sembrono, atau bertindak di luar kemampuannya, atau bahwa pemerintah ini bertindak secara gegabah, yang merupakan perbedaan mendasar dari pemerintahan sebelumnya, yang membawa kita ke Perang 2008 dan hampir mengakhiri eksistensi negara Georgia, jika boleh dikatakan demikian. Ending of the Georgian statehood, if you will. Georgia, I keep saying this, and I will continue to say the Georgia. Saya terus mengatakan hal ini, dan saya akan terus mengatakan bahwa Georgia nyaris saja pada Agustus 2008 ketika Rusia menginvasi, dihancurkan sebagai sebuah negara. Jadi saya pikir pemerintah ini telah memahami triknya, di mana Georgia berada di lingkungan yang sangat bermusuhan. Anda harus bertindak sesuai, sangat pragmatis, dan memiliki kebijakan tanpa masalah secara regional. Dan tentu saja, seperti yang disebutkan Profesor Sachs sebelumnya, Georgia tidak mampu bersikap, Anda tahu, bermusuhan terhadap Barat. Georgia membutuhkan Barat, tapi bukan dalam bentuk dan cara seperti yang telah dilakukan terhadapnya sekitar 1 dekade terakhir. If I could add, by the way, just Jika saya boleh menambahkan, sekadar untuk memperjelas, kekaguman saya tertuju pada pemerintah Georgia saat ini atas akal sehat dan pragmatisme mereka. Skeptisisme saya yang sangat mendalam justru tertuju pada Azerbaijan dan pemerintah Armenia saat ini karena bermain-main, atau bahkan mungkin itu kurang tepat, karena dimanfaatkan oleh Amerika Serikat dan Eropa untuk tujuan geopolitik yang sebenarnya tidak sesuai dengan kepentingan Azerbaijan dan Armenia. Dan inilah yang benar-benar saya peringatkan, agar jelas, sudah menjadi praktik lama CIA untuk ikut campur di sekitar wilayah Rusia dan sekarang juga di sekitar wilayah Iran. Dan itulah yang sedang terjadi saat ini, dan itu sangat berbahaya. And that's extremely dangerous, and the West, so-called, Dan Barat, yang disebut-sebut itu, datang dan menyanyikan dongeng kepada negara-negara seperti yang dilakukannya terhadap Ukraina. Sebenarnya lebih tepatnya, Barat menggulingkan pemerintahan di Ukraina agar bisa menyanyikan dongengnya kepada rezim yang dipasangnya pada Februari 2014. Tapi intinya adalah, mereka datang dan menyanyikan dongeng. Kami akan menyelamatkanmu. Dan yang saya katakan kepada teman-teman di Kaukasus Selatan adalah, lihatlah peta. Amerika Serikat sama sekali tidak peduli dengan Kaukasus Selatan. Mereka hanya bermain-main. Hati-hatilah. Brussels yang benar-benar tidak kompeten dan tidak mampu melakukan apapun yang berguna. Maaf saya katakan, karena saya dulu penggemar berat Uni Eropa. Tetapi, Uni Eropa punya tempat di Kaukasus Selatan. Itu bahkan bukan Eropa. Garis punggung pegunungan Kaukasus besar adalah batas antara Eropa dan Asia. Jadi, berhati-hatilah agar tidak dimanfaatkan. Perhatikan tetangga-tetanggamu. Tetanggamu adalah Rusia, Turki, Iran, Arab Saudi, dan tetangga lainnya. Itulah yang penting bagimu. Jangan percaya bahwa Amerika Serikat, terutama di bawah Donald Trump, akan entah bagaimana menyelamatkanmu dari tetanggamu. Ayolah, kamu bercanda? Mereka justru akan membuatmu dalam masalah besar. Kapasitas Brussels untuk melakukan hal ini sangat luar biasa. Tetapi bisa dibilang, Brussels adalah semacam bawahan AS. Brussels sebenarnya bukan perwakilan Eropa, atau setidaknya bukan perwakilan kepentingan Eropa. Brussels adalah perwakilan kepentingan AS. Itulah sebabnya baik NATO maupun Komisi Eropa berlokasi ditempatkan bersama di sana. Mereka sedang bermain-main. Kaukasus Selatan telah menjadi tempat permainan selama beberapa dekade. Dan saya bisa katakan kepada Lasha, omong-omong, hanya anekdot pribadi tentang ini.
pada tahun 2008, pada saat yang dia identifikasi sebagai ancaman besar bagi Georgia, saya mendapat pengalaman diundang sebagai anggota Council on Foreign Relations di New York untuk menghadiri ceramah oleh pemimpin Georgia saat itu, Saakashvili. Saakashvili adalah boneka Amerika Serikat. Dia digaji oleh George Soros. Dia benar-benar boneka es. Mari kita katakan begitu. Jadi saya pergi ke ceramah itu. Terus terang, saya pikir orang itu tidak waras. Dia memberikan ceramah di Council on Foreign Relations. Georgia berada di tengah-tengah Eropa. Georgia is in the middle of Europe. Georgia is a Georgia adalah anggota inti, akan menjadi anggota inti NATO. Georgia itu di Eropa. Dan saya keluar dan tentu saja penonton di New York bertepuk tangan, ya kami mencintaimu, kami mencintaimu. Dan saya keluar dan menelepon istri saya dan berkata orang ini gila. Dia akan kehilangan negaranya, ini kegilaan. Dan beberapa minggu kemudian, terjadilah perang. Kamu tahu ini sangat jelas. Jangan mau dipermainkan. Jangan mau dikuasai oleh uang as. Jangan mau dikuasai oleh LSM as yang katanya LSM, padahal sebenarnya bukan LSM. Mereka itu GO. Mereka adalah organisasi pemerintah. Ayolah, saya tahu itu omong-omong. Saya sudah mengamati ini selama 40 tahun. Mereka itu GO. Dan itulah sebabnya, kamu tahu, ketika Georgia mencoba mengatakan, tidak, kalian harus mendaftar atau setidaknya beritahu kami siapa yang mendanai kalian. Or at least tell us who's funding you. Who got so upset? The funders. Siapa yang begitu marah? Para pendana. Kamu akan membongkar kami. Kamu akan membuktikan bahwa ini adalah organisasi pemerintah. Ini uang yang datang dari Washington. Ini hanya permainan. Tolong, jangan terjebak lagi dalam permainan itu. Saya sangat mencintai Kaukasus Selatan. Betapa indah itu. Sejarahnya luar biasa. Budayanya hebat, pemandangannya menakjubkan, omong-omong, pariwisatanya fenomenal, makanannya juga, semuanya. Tapi jangan terjebak dalam permainan yang akan membuat kalian seperti Ukraina, sesederhana itu. Dan demi Tuhan, jangan sampai berakhir seperti Azerbaijan. Jauhi perang-perang di Timur Tengah. Jauhi genosida yang sedang terjadi di Gaza. Jangan terlibat hanya karena Israel memberi kalian sistem keamanan atau sistem mata-mata atau hal lainnya. Demi Tuhan, itu bukan masa depan Kaukasus Selatan. That is not the future of the South Caucasus. Jeffrey, Lasha, dan saya juga sempat berdiskusi sebelum kamu online tentang apa peran dari Deep State. Karena di satu sisi ya, kita punya LSM. Ada berbagai cara di mana pengaruh diproyeksikan ke tempat-tempat ini, termasuk tentu saja CIA. Tapi kenapa Washington yang permanen tampaknya selalu tertarik pada permainan-permainan ini? Bahkan ketika ada seseorang seperti Donald Trump yang benar-benar menentang Deep State. Tapi ini tetap berlanjut. He's not rallying against the Deep State. Dia tidak sedang melawan negara dalam bayangan. Negara dalam bayangan itu lebih besar daripada Donald Trump. Negara dalam bayangan berarti sistem keamanan permanen Amerika Serikat. Dan sejak tahun 1947 ketika didirikan, dan saya akan mengatakan sejak 1945 dengan OSS, sistem itu telah diorganisir untuk mengalahkan. Itu adalah tujuan utamanya. Sekarang, saya akan mengatakan tujuan utama negara dalam bayangan adalah mengalahkan Rusia dan Tiongkok. Dan tujuan Timur-Strev Flown adalah institut Israel sebagai masa lokal di lingkungan di Mediterania Timur. Tapi itu bakti strategi yang lebih lengks, metalurgi Rusia dan mengalahkan Tiongkok. Itu negara independen. And defeat China. That's the Deep State. And Dan negara dalam bayangan Deep State memandang papan catur seperti yang dilakukan Brzezinski dalam bukunya The Grand Chessboard pada tahun 1997. Negara dalam bayangan melihat setiap bagian papan sebagai bagian dari permainan ini, dan memang dianggap sebagai sebuah permainan. Permainan ini dipandang dalam dua arti. Pertama, dalam arti teori permainan, bahwa ini adalah strategi, dan kita harus menempatkan bidak-bidak kita di tempat yang berbeda, pangkalan militer kita di tempat yang berbeda, revolusi warna kita, kudeta kita, pemimpin pilihan kita seperti Saakashvili dan sebagainya. Itu salah satu bagiannya.
Kedua, dalam arti yang lebih umum, mereka menganggapnya sebagai permainan. Orang-orang ini tidak berada di garis depan. Mereka bukan orang yang terbunuh. Mereka bukanlah orang-orang yang mati dalam jumlah besar di Ukraina, atau yang dibantai atau mati kelaparan di Gaza. Jadi, bagi mereka ini hanyalah permainan seperti video game. Ini adalah pertempuran jarak jauh, di mana tidak ada yang terasa terlalu pribadi bagi mereka. Jadi mereka siap mengorbankan tempat-tempat jika itu melemahkan musuh mereka. Ingat, apa tujuan perang Ukraina? Nah, Menteri Pertahanan kita, Lloyd Austin, pada musim semi 2022, telah mendefinisikannya. Tujuannya adalah untuk melemahkan Rusia. Melemahkan Rusia dengan Ukraina yang mengorbankan jutaan nyawa ke dalam kancah peperangan. Tapi itulah idenya. Jadi, negara dalam bayangan Deep State memiliki tujuan utama, yaitu supremasi Amerika. Dan supremasi Amerika terancam oleh kekuatan besar lainnya. Amerika tidak peduli jika harus menyalakan api di berbagai tempat. Saya mengutipnya. Saya menjelaskan sudut pandang keamanan Amerika. Anda pikir mereka peduli dengan Georgia? Anda pikir mereka peduli dengan Armenia? Anda pikir mereka peduli dengan Azerbaijan? Anda pikir mereka bahkan tahu di mana letaknya? Nah, satu-satunya hal yang mereka tahu tentang negara-negara itu adalah bahwa Kaukasus Selatan merupakan titik lemah Rusia. Jadi kita harus memprovokasi, memperluas, mengganggu Rusia, dan kita bisa melakukannya melalui wilayah tetangga. Dan inilah cara AS memandang Tiongkok dan juga cara AS memandang Rusia. Ada sebuah makalah dari tahun 2019 yang akan terasa lucu jika tidak begitu tragis. Itu adalah makalah dari Rand Corporation berjudul Extending Russia. Rand Corporation membuat sebuah daftar. The Rand Corporation makes a list. What are all the things we can do to annoy Russia? Apa saja hal yang bisa kita lakukan untuk mengganggu Rusia? Apakah benar tujuan Amerika Serikat adalah untuk mengganggu Rusia? Ya, menurut pandangan mereka memang begitu, karena kita berusaha mendestabilisasi Rusia, membuatnya terus berada dalam posisi tertekan, mencegahnya berkembang secara ekonomi, mencegahnya membangun hubungan ekonomi yang normal, termasuk melalui Kaukasus Selatan. Karena demataris Rusia do Kaukasus Selatan, wilayah terluk dan sangat menguntungkan. Atau untuk cegat Kaukasus Selatan menjadi kor Timur Barat, kor Tengah, antara Asia dan Eropa. Yang mereka itu mengira itu, yang mereka mau the middle Rusia. Jadi itu waktu fanyu. Lasha, away squat it with Neil. Sure, I just want to add a comment and then perhaps Professor Tentu. can answer. Saya hanya ingin menambahkan komentar, lalu mungkin Profesor bisa menjawab. Menurut saya salah satu masalah terbesar ketika Anda mengatakan jangan mudah tertipu. Benar, Profesor. Jangan tertipu oleh janji-janji ini, oleh narasi-narasi ini. Sebagian dari masalahnya, sebagian alasan mengapa orang-orang telah tertipu, bersifat historis. Ini sudah berlangsung ratusan tahun jika tidak lebih. Gagasan bahwa dalam arti idealis yang ekstrem, Georgia selalu menjadi bagian dari Barat. Meskipun hal ini bertentangan dengan realitas material, dengan geopolitik, upaya-upaya yang berulang tidak pernah benar-benar membawa Georgia ke dalam semacam klub elit geopolitik, geoekonomi, sebagainya di Barat. Elite club of geopolitics, geoeconomics, etc. Right? So Georgia remains to be asking to be admitted. Benar. Jadi Georgia terus meminta untuk diterima. Mereka terus meminta, tapi sepertinya tidak ada yang bertanya mengapa mereka belum diterima ke dalam klub ini, bukan? Itu poin pertama. Poin kedua yang ingin saya sampaikan adalah, ambil saja misalnya periode pasca Soviet, periode pasca Perang Dingin. Ada harapan yang keliru dan tidak rasional bahwa Amerika Serikat akan datang dan melakukan semacam pembangunan negara seperti di Jepang, Korea Selatan, Eropa Barat setelah Perang Dunia II. Meskipun mereka belum secara bawah sadar merasionalisasi retorika ini untuk audiens domestik di Georgia, itulah masalahnya. Itu yang kurang. Belum ada rasionalisasinya. That's the problem. That's what's missing. It hasn't been rationalized, it hasn't been analyzed that there is no such plan that exists in the South. Telah dianalisis bahwa tidak ada rencana seperti itu di Kaukasus Selatan di mana bukan hanya Barat kolektif tetapi katakanlah Amerika Serikat dengan kepemimpinan dan sumber daya yang sangat besar dapat masuk dan membangun kembali Kaukasus Selatan karena Georgia atau hanya mengurus Georgia
membangun kembali Georgia, dan membiarkan segalanya tetap sama seperti sekarang di Kaukasus Selatan. Jadi secara logis, tidak ada yang masuk akal. Namun tetap saja ada retorika ini, kenaifan ini, kebingungan ini, semacam harapan bawah sadar bahwa Amerika masih akan datang bersama NATO dan mendorong Uni Eropa untuk mengurus Kaukasus Selatan, seolah-olah tidak ada negara lain yang pernah ada atau ada di Kaukasus Selatan yang akan memandang kebijakan-kebijakan ini sebagai ancaman. Will be perceived. Russia, first and foremost. Rusia pertama dan terutama. Jadi ini sebenarnya adalah konflik mental, konflik sosiologis dengan realitas. Dan harapan bahwa Amerika akan datang dan melakukan semacam rencana Marshall untuk Kaukasus Selatan itu omong kosong. Itu bahkan tidak pernah ada dalam rencana. Tentu saja sangat sulit bagi saya dengan rekan-rekan dan teman-teman saya untuk menjelaskan hal ini kepada mereka. Karena jelas mereka tidak mempercayainya. Dan mereka sangat terkejut bahwa inilah kekuatan pendorong di balik 30 tahun naivitas dan idealisme yang pada dasarnya membawa kita ke tahun 2008. Lalu, Anda tahu agenda kebebasan dan Dick Cheney serta Victoria Nuland datang dan mengatakan kepada kami bahwa Georgia adalah mercusuar kebebasan dan sebagainya. Jadi apa komentar Anda tentang hal itu? So what are your comments on that? What do we know? If you could add. Many things come to mind. Banyak hal yang terlintas di benak. Pertama-tama, warisan dari Marshall Plan pada akhir 1940-an dan dukungan untuk membangun kembali Jepang pada 1940-an adalah hal yang spesifik pada periode Perang Dingin, ketika AS memposisikan dirinya sebagai hegemon global baru yang ditantang oleh satu kekuatan, Uni Soviet. Jadi AS membangun aliansi ini, atau mencoba membangun aliansi ini, melawan komunisme Soviet. Itulah idenya. Sejak saat itu, tidak ada yang seperti itu. Jadi pertama, Kaukasus Selatan bukanlah Eropa Barat pada tahun 1949, dan tidak akan pernah menjadi seperti itu. Pada saat itu, ada satu kekuatan dominan dan satu super kedua, yaitu Uni Soviet. Dan kita memiliki konflik bipolar yang sangat berbahaya. Very dangerous conflict, but that's when the deep state idea, Namun saat itulah gagasan negara dalam bayangan yang telah ada selama, seperti yang saya katakan, 80 tahun untuk melemahkan dan akhirnya mengalahkan bahkan menghancurkan pertama Uni Soviet lalu Rusia, mulai mengakar. Dan itulah yang terus berlanjut hingga hari ini, secara luar biasa, karena bahkan setelah tahun 1991, ketika Uni Soviet berakhir, dan pemerintah Rusia mengatakan, kami hanya ingin bekerja sama, kami hanya ingin memiliki hubungan yang normal. AS berkata, tidak, itu untuk betul. It's your horse not the race. Dampak your remat daliat, mungkin tidak bagi bangin sur Brzezinski. Kalian yang menjadi konfederasi longgar dari Rusia dan Rusia dan Rusia CMO. Central Asian Russia and then East Asian Russia. It's a complete fantasy world. But very, very dangerous. Ini benar-benar dunia fantasi, tapi sangat-sangat berbahaya. Oke, di sana, itu tidak terjadi. Itu tidak berarti. Ya, saya akan mengatakan itu. Perubahan mendasar di dunia sejak saat itu, bukan hanya karena dulu itu delusional. Tapi sekarang kita jelas hidup di dunia multipolar, di mana AS bahkan tidak mulai memiliki kekuatan, pengaruh, kepentingan, atau keuangan untuk melakukan hal-hal seperti itu. Kita adalah negara dengan utang besar. Jir meminjam nilai troptad Fanyu, has FPGO Braith Diplijon. AS dan Eropa, eksiden dan Kaukasus Selatan. Iblikar ini mengganggu, mengusik, menindistapinasi Norpa. Itu yang memainkan tempelajakan. Russia. That's the opposite of economic development. Seberapa besar Anda menilai aspek generasi dalam hal ini? Anda tahu, seperti Jepang, ketika Jepang diduduki, MacArthur sebenarnya berpikir Jepang sebaiknya netral. Dan ini tentu saja adalah generasi orang-orang yang tumbuh di tahun 1910-an dan 1920-an, yang melihat dan tumbuh di Amerika Serikat lama. Sekarang, orang-orang yang berkuasa adalah mereka yang tumbuh, atau lebih tepatnya, beranjak dewasa, di tahun 1980-an, 1990-an, dan 2000-an. Dan sekarang, Anda bersti, 50 dan tahun. Seberapa besar Berlin? Sebelum itu, Elith, Noit, Embrace Wilgem.
Actually, I did not know till you just told me that MacArthur. Sebenarnya, saya tidak tahu sampai Anda baru saja memberitahu saya bahwa MacArthur menganjurkan netralitas untuk Jepang. Karena jelas kebijakan AS kemudian menjadi menduduki Jepang pada dasarnya untuk selamanya sebagai pos militer Amerika Serikat di tepi Cina. Mungkin Perang Korea mengubah itu, atau mungkin keluarnya MacArthur, entahlah. Tapi yang pasti, AS tidak akan pernah mentolerir Jepang yang netral saat ini dalam ideologi Amerika Serikat. Dan saya pikir itu sudah lama terjadi. Anda dan saya sempat mengobrol tentang saya yang baru-baru ini membaca ulang dialog Melian dalam Perang-Perang Peloponnesos karya Thucydides, yang merupakan dialog yang sangat kuat dan suram, di mana orang Athena mengatakan kepada penduduk Pulau Melos, kalian bersama kami atau melawan kami, dan jika kalian mencoba netral, kami akan membunuh semua laki-laki dan memperbudak semua perempuan dan anak-anak. Itulah mentalitas Amerika saat ini. That's the American mentality right now. I think it's been that way basically at least since John. Saya rasa memang sudah seperti itu, setidaknya sejak John Foster Dulles menjadi Menteri Luar Negeri, atau sejak NSC 68 pada tahun 1950 ketika AS benar-benar memulai kampanye Perang Dingin, yang merupakan kampanye untuk mengalahkan musuh dan menjadi polisi dunia. Setelah tahun 1991, gagasan bahwa AS akan menjadi polisi dunia, yang ketika saya tumbuh dewasa, memiliki konotasi negatif. Oh, kamu pikir kamu polisi dunia. Tapi bagi para neokonservatif, itu adalah pujian. Kami akan mengambil, mereka menyebutnya, fungsi konstabel dunia, bahwa Amerika Serikat akan menjadi polisi dunia. Maksud mereka adalah AS akan mengatur dunia, dan semua orang lain akan tunduk atau membungkuk, atau apapun caranya untuk menunjukkan kepatuhan kepada AS. Masalahnya adalah itu hanyalah ilusi, karena, seperti yang baru-baru ini dikatakan Presiden Lula, kita tidak membutuhkan seorang kaisar. President Lula recently said we don't need an emperor, so we don't want one person dictating. Jadi kita tidak ingin satu orang mendiktekan kepada seluruh dunia. Kita tidak memiliki satu-satunya negara adidaya di dunia. Jadi kembali ke Kaukasus Selatan, hubungan baik dengan Tiongkok bahkan lebih penting bagi masa depan ekonomi Kaukasus Selatan daripada hubungan baik dengan Amerika Serikat untuk berbicara secara belak-belakan. Kenapa? Karena Tiongkok adalah ekonomi besar di Asia. India juga akan menjadi kekuatan besar dan akan memiliki peran penting omong-omong di Kaukasus Selatan di masa depan. AS adalah pasar yang proteksionis, pertumbuhannya lambat, dan letaknya jauh. Jadi bagi Kaukasus Selatan, strategi menjadi koridor utara selatan dan timur barat yang stabil, aman, dan damai, serta menjadi lokasi yang hebat untuk segala jenis industri, untuk teknologi maju, pertanian, pariwisata, manufaktur, itulah masa depannya. For manufacturing, that's the future. And so the question is how to get there. And that is not. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana cara mencapainya. Dan itu bukan berdasarkan NATO. Dan agar semua orang di Kaukasus Selatan jelas, tidak ada satu pun negara di Kaukasus Selatan yang akan pernah menjadi bagian dari NATO. Karena sebelum itu terjadi, akan ada perang seperti di Ukraina, di Kaukasus Selatan. Rusia tidak akan pernah membiarkan itu terjadi. Dan saya akan membuat pernyataan serupa, tidak akan pernah ada aliansi militer Meksiko-Rusia atau aliansi militer Meksiko-Tiongkok. Karena Amerika Serikat akan menginvasi Meksiko sebelum itu diizinkan. Jadi kekuatan besar seharusnya tidak mendirikan markas mereka di perbatasan kekuatan besar lainnya. Ini adalah poin paling mendasar untuk bertahan hidup di dunia ini. Amerika Serikat, jika memiliki sedikit saja akal sehat dan jelas tidak punya, tapi jika punya, mereka bahkan tidak akan berniat, misalnya akan mikirin gagasan Ukraina atau Georgia menjadi berbordian NATO. Mereka juga kritis reseptasi ini. It would not be arming Taiwan right now. It would be staying out of the lane of other. Itu berarti tetap berada di jalur sendiri dan memberitahu kekuatan besar lainnya. Jangan ganggu urusan kami. Lalu kita bisa memiliki dunia yang damai di mana kita tidak saling menghancurkan. Poin lain yang ingin saya sebutkan, Kaukasus Selatan sebenarnya punya pilihan lain. Bukan berarti keamanannya hanya, oh, kita harus bergabung dengan NATO atau Rusia akan menyerang kita. Rusia tidak akan menyerang Kaukasus Selatan kecuali Amerika Serikat memprovokasinya. Kenapa? Kenapa kecil regional penting region. Turki tidak ingin Rusia mencuri. Iran juga ingin Rusia menang. Tempolah,
Rusia ingin Kaukasus Selatan dan masih sedikit mampuan dan kekuatan strain ini. Safe zone in between those other powers. There's a strong interest in stability. Ada minat yang kuat terhadap stabilitas. Dan Tiongkok, omong-omong, memiliki kepentingan yang sangat besar terhadap stabilitas di Kaukasus Selatan. Karena wilayah itu merupakan koridor inti untuk konektivitas Timur Barat, yang semua orang pahami sebagai tujuan utama Tiongkok. Sebenarnya, setidaknya sejak dinasti Han 2000 tahun yang lalu, yaitu membangun koridor Timur Barat, jalur sutra. Sekarang kita menyebutnya Belt and Road. Jadi semua pihak menginginkan stabilitas di Kaukasus Selatan, mungkin dengan pengecualian Brussels dan Amerika Serikat. Namun tidak ada alasan bagi negara-negara Kaukasus Selatan untuk berkata, "Ya Tuhan, kalau kita tidak melakukan ini, Kekaisaran Rusia akan menyerang." Ini adalah jenis delusi yang tentu saja ingin diisyaratkan oleh AS, tetapi sepenuhnya delusional. Jeffrey, kan man have praise på wandat. En kanton med chaffminch är det småping en antisanning, är det missankt bit. Dan praise baju untuk semana. Senang sekali berpesenian in Pumwe, stroke wihenyi, step secara lagi, ini sangat malan. Arais de Forik, neves more kali, psdemo berwardin nanai. Baik, terima kasih pada Smerkel, Yusubin Bra. Membantu. Lasha, that was quite something, wasn't it? Lasha, itu benar-benar luar biasa bukan? Ya, itu hebat. Mari kita bahas sedikit. Ini adalah kata-kata yang sangat jelas dari Profesor Jeffrey Sachs. Tidak banyak orang yang berbicara sejujur itu. Bagaimana menurutmu cara dia menggambarkan situasi geopolitik dan geostrategis, terutama terkait Georgia? The geostrategic situation of especially Georgia. Well, look, to the chagrin of many, this Ya, lihat, meskipun membuat banyak orang kecewa, ini terdengar sangat tepat. Ini memang brutal. Ini bukanlah sesuatu yang ingin didengar banyak orang di Georgia. Tapi inilah kenyataan pahitnya. Dan saya mengapresiasi Jeffrey Sachs karena bersikap jujur dan berani secara intelektual untuk menyampaikan hal-hal seperti ini. Bukan hanya di Georgia, kita telah melihat beliau berbicara tentang politik dunia dengan cara seperti ini. Jadi menurut saya, orang-orang seperti John Mearsheimer, sebagai seorang mahasiswa hubungan internasional, Jeffrey Sachs, John Mearsheimer, bahwa dalam banyak hal saya berdiri di atas bahu mereka. Jadi ya, mereka mengatakan kebenaran. Apa yang baru saja dikatakan Jeffrey Sachs kepada kita, itulah yang tidak dilakukan Georgia. Dan ini Anda tahu. Dan sekarang, saya tidak mengatakan bahwa jika Georgia benar-benar menerapkan pragmatisme real politik, Mr. Lemelis pengeluar negeri Hirayans for 2-3 years, Astuptin Jalin mulus. hunky-dory, but I am saying that they could have minimized. Tapi yang saya maksud adalah mereka seharusnya bisa meminimalkan separatisme, peluang terjadinya separatisme, meskipun Rusia telah memainkan peran besar dalam hal itu. Tapi ada alasannya. Dan juga mereka seharusnya bisa meminimalkan, jika tidak menghilangkan sama sekali, kemungkinan invasi Rusia pada tahun 2008, ketika Moskow mengakui Ossetia Selatan dan Abkhazia sebagai negara merdeka di dalam negara Georgia. Jadi coba pikirkan, itu luar biasa. Pikirkan tentang itu. Jadi Georgia mengalami kemunduran secara geostrategis. Dan apakah Rusia akan mencabut pengakuan itu? Saya akan bilang, itu tidak terlihat baik bagi Georgia. Saya rasa tidak akan. Jadi untuk negara kecil seperti Georgia atau Azerbaijan, meskipun itu negara terkuat katakanlah di Kaukasus Selatan, tentu saja jauh lebih kuat dibandingkan Georgia dan Armenia, mereka juga harus sangat berhati-hati. And Armenia, it also has to tread very carefully. And this whole encouragement of Armenia by the Dan seluruh dorongan dari Barat kolektif kepada Armenia untuk masuk ke dalam kubu mereka, kubu strategis mereka, bahwa mereka akan bergabung. Coba pikirkan ini. Armenia berjabat tangan dengan Erdogan, Pashinyan berjabat tangan dengan Erdogan. Ini semacam revolusi diplomatik yang sedang terjadi di Armenia, jika kita melihat ke belakang dalam sejarah. Tapi Anda tahu ini tidak masuk akal. Ini tidak bisa bertahan. Ini tidak didasarkan pada kebijakan yang kuat atau kebijakan yang berkelanjutan dari secara geopolitik. Menurut saya, ini adalah Georgianisasi Armenian. Anda tahu. Inilah yang terjadi ketika Saakashvili berkuasa,
didukung oleh neokonservatif di Washington, didorong dan diprovokasi untuk melawan Rusia. Neocons in Washington encouraged and egged on against Russia. And while we don't see the exact Dan meskipun kita tidak melihat kesamaan yang persis, maksud saya, paralel yang persis sama, kita melihat adanya kemiripan. Ya, Barat tidak seintens dan seagresif itu terhadap Rusia dalam mendorong Armenia melawan Rusia, tetapi mereka memang berusaha untuk menarik Armenia menjauh dari Rusia, bukan? Berusaha untuk membawanya ke dalam kubu Azerbaijan, Turki, dan Israel. Tapi untuk tujuan apa? Itu pertanyaannya. Apa sebenarnya yang dipikirkan Pashinyan akan ia capai dengan ini? Tidak ada jaminan keamanan, yang merupakan hal utama yang perlu dikhawatirkan. Dan baiklah, jika memang ada semacam pembangunan ekonomi yang ditawarkan kebijakan ini kepada Yerevan, maka silakan saja. Tapi dalam hal keamanan, tidak ada jaminan. In terms of security, there are no guarantees. And Azerbaijan or Armenia especially, Dan Azerbaijan atau Armenia, terutama Armenia, sebaiknya tidak berpikir bahwa kebijakan-kebijakan ini akan menjamin keamanan Yerevan terhadap Rusia, atau memberikan perlindungan dari Rusia. Lalu berdasarkan itu, membuat keputusan yang ceroboh. Karena jika ada yang berpikir bahwa Rusia hanya karena sedang sibuk di Ukraina saat ini, tidak akan mengingat apa yang terjadi di wilayah strategisnya, dan bagaimana misalnya Prancis dan Barat secara kolektif ikut campur di Armenia. Rusia akan mengestab tetap beskap prakmors eptametis dan bigan bedetik smaforing in tveni modal di lain sebirbin mong. Of this Western enticement, so to speak. Do we currently see any Apakah saat ini kita melihat adanya pelonggaran hubungan antara Rusia dan Georgia? Maksud saya, negara Anda, sekali lagi, kita harus ingat, mereka tidak memiliki kontak diplomatik langsung. Meskipun Barat terus mengatakan, oh Tbilisi, Partai Georgian Dream sangat pro-Rusia. Maksud saya mereka bahkan tidak ingin menjalin kontak diplomatik langsung. Semuanya masih melalui kedutaan Swiss, bukan? Maksud saya, melalui mediasi Swiss, mereka berbicara secara resmi satu sama lain. Apakah kita melihat adanya semacam pendekatan kembali saat ini? Juga, bagaimana dengan pertanyaan mengenai dua wilayah yang memisahkan diri dari kedua negara, Abkhazia dan Ossetia Selatan? Regions, Abkhazia and South Ossetia? No, the short answer is no. There was a conversation. Tidak. Jawabannya singkatnya adalah tidak. Selalu ada percakapan yang seolah-olah mengambang di latar belakang. Tapi Anda tahu, lihatlah, Rusia tidak melakukan ini untuk membangun kembali Abkhazia atau mengubahnya menjadi semacam permata laut hitam. Ada korupsi besar-besaran dan kecanduan narkoba. Saya membayangkan hal yang sama terjadi di Ossetia Selatan. Wilayah-wilayah ini tidak sedang dibangun kembali oleh Moskow. Itu bukan tujuan Abkhazia bagi Moskow. Faktanya, orang-orang Rusia yang berkuasa, kaya dan makmur pergi ke sana untuk mengakuisisi lebih banyak wilayah, membeli lebih banyak tanah. Dan hal itu memicu kaum ultranasionalis di Abkhazia, sehingga terjadi konflik di sana. Tapi sekali lagi, mereka tidak berdaya, mereka tidak bisa berbuat apa-apa terhadap Rusia terkait kebijakan-kebijakan tersebut. Tapi untuk menjawab pertanyaan Anda, Tbilisi sedang berusaha memperpanjang situasi ini selama mungkin, bersikap sepragmatis mungkin terhadap Moskow. Karena pada dasarnya semua, dan saya benci mengatakannya, tapi semua, Anda tahu, tidak masalah apa yang kita pikirkan, sejujurnya. Semua kartu ada di tangan Moskow ketika menyangkut pemulihan kedaulatan Georgia, dan juga di tangan Washington tentu saja sampai batas tertentu. Tapi menurut saya, ironi di sini adalah jika memang ada solusi, itu ada di antara Tbilisi dan Moskow. Dan Moskow dengan dorongan, bantuan, dan legitimasi dari Washington terhadap seluruh proses itu tentu saja. Tapi saat ini, itu masih sangat jauh. Itu hanya angan-angan saat ini. Georgia masih jauh dari itu. Hubungan antara Tbilisi dan Moskow memang jauh lebih baik sekarang. Perdagangan sudah dimulai kembali. Perjalanan antara kedua negara juga sudah dimulai kembali.
Geostrategically speaking, I think there is still long. Namun secara geostrategis, saya pikir masih ada jalan panjang yang harus ditempuh. Namun, ini bukan berarti bahwa hal ini sama sekali tidak mungkin terjadi. Di sini, yang ingin saya katakan adalah perbedaan antara pemerintahan sebelumnya dan pemerintahan saat ini. Tanpa masuk ke teori konspirasi tentang fakta bahwa pemerintahan sebelumnya seolah-olah sudah tahu apa yang akan dilakukan Rusia jika, misalnya, Tbilisi menyerang Ossetia Selatan. Itu cerita yang berbeda sama sekali. Namun dalam hal mengembangkan setidaknya hubungan soft power dengan Moskow, saya pikir Tbilisi sedang menciptakan, Anda tahu, semacam garis besar yang sangat tipis tentang kemungkinan rekonsiliasi, yang kemungkinannya masih sangat kecil. Saya tentu akan menyarankan untuk tidak terlalu berharap banyak soal ini. Namun ada percakapan pihak ketiga, bahkan mungkin pihak keempat yang terjadi di balik layar. Tapi menurut saya, Niwarsturi Swori bisa too formal. I would argue close to being formalized yet. Okay, beberapa memang itu waktu. Tapi setelah step was aim of Haringd, is it a membantu Brighton too? Well, that's the choice that Georgia has, unfortunately. Ya, itulah pilihan yang dimiliki Georgia, sayangnya, di kawasan tersebut. Secara keseluruhan, strategi besarnya di sini adalah selama dari kawasan Kaukasus Selatan ada penghilangan ancaman keamanan terhadap Rusia, seperti yang dilihat Moskow, karena Georgia sendiri tidak pernah mengancam Rusia. Kita tahu itu. Tidak mungkin. Itu konyol. Tapi yang kita bicarakan adalah Barat kolektif yang menggunakan kawasan ini. Bukan? Seperti bevoice our presord. The region, right, just like the professor was just talking about. If that threat disappears completely, jika ancaman itu benar-benar hilang dan faktanya belum, maka mungkin, barangkali, bisa ada pemulihan pembicaraan tentang kembali ke meja perundingan, kembali ke titik awal, dan mencari cara setidaknya untuk memulai percakapan tentang membangun kembali semacam pengaturan kedaulatan bagi Georgia, di mana kedua wilayah ini akan menjadi bagian dari Georgia, tetapi memiliki bentuk otonomi internal. Namun sejauh ini, saya rasa tidak ada yang duduk di meja perundingan di sana. Jika meja itu ada di satu ruangan, mereka semua berada di luar ruangan itu. Apalagi duduk di sekeliling meja. Jadi kita lihat saja nanti. Selama mereka tidak meninggalkan ruangan itu dari luar dan membiarkan membusuk dengan sendirinya, menurut saya ini adalah situasi yang lebih baik secara strategis. this is a better situation strategically speaking. Right, because the point is if there is Benar, karena intinya adalah, jika ada solusi politik terhadap kedaulatan Georgia dan penarikan penuh pasukan Rusia, maka sebenarnya dari perspektif Rusia, itu justru menjadi jaminan yang lebih kecil bahwa wilayah sensitif mereka tetap aman, bukan? Jadi Rusia akan membutuhkan jaminan yang sangat-sangat kuat agar mereka punya insentif untuk mencoba mengubah status quo. Karena status quo saat ini, dari sudut pandang Moskow sudah bisa diterima, bukan? Itu intinya. Benar. Dan terkait hal itu sebenarnya bukan berarti Rusia menginginkan ini. Rusia tidak ingin lebih banyak masalah secara strategis. Putin tidak tiba-tiba bangun dan berkata, saya ingin menyerang Ukraina begitu saja. Kita tahu bagaimana hal ini dibangun untuk melawannya. Ini bukan untuk membela Putin, saya selalu tekankan itu, tapi maksud saya dia adalah seorang aktor yang rasional. Ada tan strategis di balik apa yang terjadi. Dan kecuali kita memahami yang tersebut, kita tidak akan menemukan solusi yang terhamnik itu. solutions to it. And that rationale also applies to Georgia and the South Caucasus. Benar. Dan alasan itu juga berlaku untuk Georgia dan Kaukasus Selatan. Anda tahu beberapa rekan dan analis saya sekarang mulai bersemangat mengatakan, oh, lihat apa yang terjadi. Rusia sedang kehilangan Azerbaijan. Padahal, Azerbaijan tidak pernah benar-benar milik Rusia untuk hilang. Saya membedakan antara kemenangan geoekonomi, secara khusus kemenangan geopolitik, untuk Azerbaijan dari kekhawatiran keamanan Rusia. Baku dan Aliyev memahami, secara geoekonomi, di Kaukasus Selatan, Azerbaijan occurred perubahan. Turki membutuhkannya. Right? Turkey needs it. Turkey supports it.
Anda tahu, jika Israel memandang Azerbaijan sebagai kemungkinan platform melawan Iran, sebut saja faktanya. Saya tidak mengatakan apakah itu benar atau salah untuk saat ini. Tapi kemudian ya, itu membuat Azerbaijan jauh lebih dibutuhkan, jauh lebih penting sebagai negara di Kaukasus Selatan. Namun demikian, itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan persaingan Azerbaijan dalam hal keamanan melawan Rusia. Karena ketika semua itu terjadi di Yekaterinburg, ketika skandal itu terjadi dan Rusia menangkap beberapa pelaku buruk, pelaku dari Azerbaijan, kemudian Azerbaijan dengan menangkap orang Rusia yang terkorup programmer komputer. Ini benar-benar aneh. Mereka Azerbaijan di Rusia, pemegang paspor Rusia, etnis Azeri. Sangat aneh, Azerbaijan bereaksi seperti itu. Benar. Dan itu hanyalah permainan politik untuk membuktikan poin yang lebih mendasar, yaitu menunjukkan bahwa Azerbaijan tidak lagi menjadi adik kecil Moskow dan bahwa Azerbaijan dapat mengurus kepentingan ekonomi dan keamanannya sendiri tanpa Rusia. Anda tahu mereka memenangkan perang, mereka telah merebut kembali Nagorno-Karabakh, dan mereka menentukan sendiri kebijakan geoekonomi bersama Turki dan negara-negara Eropa lainnya. Baiklah. Namun, hal itu kemudian tercampur dengan gagasan bahwa Putin atau Rusia tidak lagi mampu menangani geopolitik atau kebutuhan dan kepentingan keamanannya di kawasan tersebut. Dan itu adalah cara pandang yang sangat menyesatkan, bahkan dangkal. Rusia akan selalu memiliki cukup kekuatan untuk menjaga kepentingan keamanan nasionalnya di kawasan ini secara militer, bukan? Jadi kita sedang membicarakan soal keamanan di sini. Saya pikir Aliyev sangat memahami hal itu, dan saya rasa kita sekarang menyaksikan bahwa situasinya sudah mereda. Saya juga yakin Putin paham bahwa petualangannya dalam invasi ke Ukraina telah menimbulkan biaya peluang yang harus ditanggung Rusia. Anda tidak bisa lagi fokus pada Armenia atau Azerbaijan seperti sebelumnya. Memainkan peran penyeimbang dan memasok senjata ke kedua negara seperti di awal tahun 90-an dan 2000-an. Namun saya tetap berpikir ada perbedaan mendasar antara itu dan kepentingan keamanan Rusia. Karena jika menyangkut kepentingan keamanan Rusia, misalnya dari Azerbaijan atau Armenia, Rusia akan bertindak. Tidak ada keraguan dalam benak saya. Negara itu telah bertindak sebelumnya, dan sejarah adalah bukti kuat akan hal itu. Jadi dalam hal ini, Georgia kembali memainkan peran yang sangat cerdas dan pintar. Negara ini memiliki semacam kebijakan nol masalah dengan tetangga. Dan menurut saya kebijakan itu harus terus dipertahankan, karena jika tidak, Georgia tidak akan mampu mengubah keseimbangan atau bersekutu dengan. Dan omong-omong, secara klasik, tidak ada struktur alliances Western en is more negara ini berhalt menyeakheim berpenting. Dan selain itu, dengan siapa bersekutu itu. Besides, who are they going to ally with? If there were a chance of defeating, jika ada kemungkinan untuk mengalahkan Rusia, bahkan saat itu pun mereka tidak bisa bersekutu. Karena jika digabungkan, mereka tetap tidak akan mampu mengumpulkan cukup kekuatan keamanan, kekuatan militer untuk melakukan apapun terhadap Rusia. Inilah permainan utama antara NATO, khususnya terhadap Turki di kawasan tersebut secara historis. Ini juga merupakan upaya untuk melemahkan Iran, untuk memisahkannya dari kepentingan strategis Rusia. Dan ini juga merupakan permainan yang secara geopolitik menyentuh wilayah mulai dari negara-negara Baltik hingga Ukraina. Seperti yang dikatakan Profesor, kita terus lupa, dan Kaliningrad omong-omong adalah titik panas lain yang tampaknya demikian. Königsberg dulunya seperti yang kita semua tahu yang sekarang menjadi wilayah Rusia. Formally, as we all know, which is currently the Russian territory, and Belarus. This is the sort of a land. Dan Belarus, ini adalah semacam wilayah, jika Anda mau, yang secara kolektif selalu menjadi perhatian Barat. Dan Kekaisaran Inggris, saya lupa menanyakan hal itu kepada Profesor. Kekaisaran Inggris secara historis memang memiliki sikap meremehkan Rusia di kawasan tersebut. Jadi meskipun hal-hal itu tidak persis terulang seperti dalam sejarah, setidaknya ada kemiripan. Masih ada pola-pola serupa yang terjadi dan mengingatkan pada Great Game
dan persaingan strategis. Namun sekali lagi, Barat tidak mampu berbuat apa-apa selama berabad-abad. Dan menurut saya, kegagalan itu masih berlanjut hingga saat ini dengan kebijakan-kebijakan yang mereka jalankan. Apa yang dipikirkan Eropa Barat? Di mana posisi Eropa Barat sekarang? What is Western Europe thinking? Where is Western Europe now? It sacrifices a lot, you know. Itu mengorbankan banyak hal. Anda tahu. Anda mengorbankan banyak hal demi keyakinan tertentu. Dan kita sudah melihatnya ketika kekuatan yang kita pahami dari sudut pandang ekonomi murni dan sudut pandang geostrategis melemparkan diri ke dalam pertarungan putus asa. Bagaimana akhirnya? Maksud saya, sekali lagi, inilah yang terjadi pada Jepang. Pada tahun 1991, banyak pengamat di Eropa sangat memahami bahwa ketika Jepang memulai pertikaian dengan Pearl Harbor, kemungkinan besar ini akan berburuk bagi Jepang. Meskipun Anda melihatkan ekspansi sampai berispasan tengunyo, setelah it's worth kehabisan minyak. Titik. In the beginning, but it was clear that you would run out of oil. Period. And you cannot, if you. Dan Anda tidak bisa. Jika Anda melakukan kontes ini dari semua sisi, Anda menempatkan diri Anda di posisi yang kalah. Dan menurut saya, saat ini orang-orang Eropa melakukan hal itu persis. Mereka melibatkan diri dalam begitu banyak pertarungan, sehingga dari sudut manapun Anda melihatnya, itu akan menjadi pertarungan yang kalah. Ya, Anda bisa menumpahkan darah karenanya, tapi ini tidak akan berjalan dengan baik. Jadi saya berharap bahwa Kaukasus Selatan, dan terutama Georgia, memahami bahwa ini tidak berarti Anda harus bergabung dengan Rusia. Ini tidak berarti Anda harus bergabung dengan Iran. Hanya satu pihak itu yang harus diikuti. You have to join Iran, just not that party to be with. Hanya berusaha bertahan sebagai negara kecil. Dan ada banyak contoh yang ditawarkan sejarah untuk diikuti pelajaran itu. Tapi secara singkat, ketika kita berbicara tentang, bagi saya, bahkan pembicaraan bahwa Eropa bisa menemukan menurut Macron kemandirian atau otonomi strategis yang terlepas dari Washington melawan Rusia itu terasa absurd. Dalam hal apa? Mereka akan membuat NATO versi mereka sendiri? Mereka bahkan tidak bisa menyumbang 5% dari pendanaan NATO, 3,5 Apa pendapat Anda tentang ini? Apa Anda benar berpikir itu bisa upaya dan integribilitas Rusia secara nuklir kesehatan? Tidak. Begini, intinya adalah Anda tidak perlu melawan Rusia jika Anda memiliki hubungan yang baik dengan Rusia. Dan sebenarnya, hari ini saya kembali membaca pidato kebijakan luar negeri Putin pada 14 Juni 2024 di hadapan seluruh staf kebijakan luar negerinya di Moskow, di mana ia juga memaparkan apa saja yang dibutuhkan untuk mengakhiri perang di Ukraina. Dan dalam salah satu aspeknya, ia mengatakan, ya, saat ini orang-orang Eropa sedang berada dalam situasi yang sangat aneh, dan mereka justru menyakiti diri sendiri. Mungkin suatu saat nanti mereka akan ingin bekerja sama lagi dengan kami. Dan ya, kami menunggu hal itu terjadi. Kami di sini, kami terbuka untuk itu. Dan saya berpikir, wow, itu benar-benar masuk akal secara strategis. Ini seperti, oke, kita tidak menutup pintu selamanya. Kita hanya menunggu sampai ada akal sehat lagi di sana. Karena saat ini saya memang berpikir bahwa orang Rusia memahami bahwa ini tidak ada hubungannya dengan analisis nasional yang rasional tentang apa yang dibutuhkan berbagai tempat ini. Jadi dalam hal itu, saya percaya bahwa akan ada masa depan setelah Eropa menyadari bahwa mereka memiliki kepentingan yang kadang-kadang bekerja sama dengan Washington, kadang-kadang dengan Moskow, kadang-kadang dengan Beijing, dan menjadi salah satu kutub. Saya rasa itulah hal terbaik yang bisa diharapkan Eropa. Meskipun mungkin Eropa sudah jauh melampaui itu, dan harus melewati masa-masa yang jauh lebih buruk sebelum semacam rasionalitas bisa muncul kembali. Some kind of rationality can set in again. Rusia, kalau kamu perhatikan, tidak pernah benar-benar menutup pintu terhadap Barat. Bahkan sekarang pun, mereka mengatakan masih ada ruang untuk berdialog. Mereka tidak akan pernah lagi mencoba di kamu tahu bagian lain, Berlin, Paris, Moskow. Saya tidak berpikir mereka memandangnya seperti itu. Tapi, kamu tahu, sebagai Eropa sebagai bagian dari Eurasia,
saya memang berpikir mereka cukup masuk akal untuk benar-benar berkata, ya, itu akan baik untuk Rusia. Jadi, kenapa tidak? For Russia, therefore why not? Correct. Yeah. Correct. As long as Putin, but Benar. in the long term, though, the Benar. question is- Selama Putin, tapi dalam jangka panjang pertanyaannya tetap, apa yang akan dilakukan Putin dalam jangka panjang? Karena menurut saya, Barat kolektif tidak akan menyerah dalam perang ini. Dengan satu atau lain cara, mereka akan terus meningkatkan eskalasi, memprovokasi. Jadi, untuk Putin, dan ini sebenarnya pertanyaan untuk Anda, saya ingin tahu pendapat Anda tentang ini. I wanna know what you think about this. Menurut Anda, Power menyelesaikan ini secepat mungkin, akan lebih menguntur secara strategis bagi Putin, Better off you atau menurut as counterproductive method ideas, yang mau dihasilkan. to get out of prolonging this thing, knowing that you will win it. Just very briefly, I mean, since we do have to end. Singkat saja, maksud saya, karena kita memang harus mengakhiri percakapan ini, tapi kita berbicara pada 7 Agustus, dan kita baru saja mendapat konfirmasi bahwa bahkan Vladimir Putin mengatakan, ya, pembicaraan langsung, pertemuan dengan Donald Trump sedang direncanakan setelah melakukan percakapan 3 jam dengan Tuan Vitkov. Awalnya saya tidak percaya, tapi sekarang Vladimir Putin sendiri yang mengatakannya. Jadi oke, ada sesuatu yang sedang terjadi. Jadi mungkin yang kita lihat sekarang adalah semacam perdebatan terselubung tentang penyerahan, bukan? Apa syarat-syarat penyerahannya? Karena kita melihat bahwa Rusia jelas-jelas menang di medan perang, bukan? Tapi Rusia masih punya kepentingan untuk mengakhiri ini secara diplomatis. Karena hal terakhir yang diinginkan adalah perang gerilya abadi, bukan? Kamu tidak mau itu terjadi. Guerrilla war, right? You don't want that. Pendudukan, ya. Much less occupation. You want some form. Apalagi pendudukan. Anda menginginkan suatu bentuk penyelesaian yang mempertimbangkan segala sesuatu yang mungkin bisa didapatkan Rusia, sekaligus mencegah terjadinya perang gerilya yang abadi. Dan saya percaya, dalam arti tertentu, inilah yang juga harus dinegosiasikan oleh Amerika dengan Jepang, untuk memastikan bahwa mereka benar-benar meletakkan senjata. Lalu Anda melanjutkan dengan pendudukan dan keterlibatan politik, bukan? Jadi, Rusia perlu mencapai titik di mana mereka bisa beralih ke keterlibatan politik tanpa tembakan. Dalam hal ini, saya memang berpikir ada insentif kuat untuk mencapai suatu bentuk pemahaman guna mengakhiri perang proksi dan kemudian menuju proses politik yang realistis di dan bersama Ukraina yang dapat menyelesaikan situasi mengerikan ini. Namun penyelesaiannya bisa memakan waktu 20 atau 30 tahun karena lika-luka tenau ambuk sangat lama semu. Because these wounds to heal will be very long. Unfortunately, Dan sayangnya, nawal ini bisa dihindari. now we're Dan sekarang kita bicara sekitar ini. Ini ada terus. tragedy. This is And you know, I am Dan, very glad Anda tahu, saya sangat senang bahwa Georgia tidak mengambil jalan yang sangat menyedihkan itu. Dan saya berharap situasinya tetap seperti ini. Kita sudah mendekati 1 jam. Lasha Kasradze, terima kasih banyak atas waktu Anda hari ini. Thank you very much for your time today. Pascal, thank you very Ewing Nur to Hang Them.